Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta parenting online identifikasi dan solusi permasalahan psikologi anak selama BDR atau belajar dari rumah ya. Nah, gimana nih kabarnya nih Ibu Bapak sekalian? Semoga sehat-sehat ya. Iya, karena memang pada masa-masa BDR ini memang yang paling penting itu memang kesehatan ya gitu. Jadi sebagaimana yang dikatakan sama Menteri Pendidikan kita juga, Mas Menteri Nadiem Makarim juga yang penting anak-anak sekarang sehat gitu. Gak hanya anak-anak ya, tapi orang tuanya juga ya harus sehat betul. Nah gitu. Sekarang untuk acara parenting online ini, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Budi Priadara Sakti atau biasa disebut Sakti. Di sini saya akan memandu acara parenting online ini dari awal sampai akhir. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan banyak berinteraksi juga sama saya. Gitu. Nah, sekarang kayaknya nih peserta sebetulnya Bapak Ibu ya, peserta parenting online ini udah tersebar loh di seluruh Indonesia. Jadi dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia tuh ada semua sebetulnya pesertanya. Ya, yang dari Aceh sampai Papua tuh ada gitu. Jadi makanya di sini alhamdulillah sekali kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran Bapak Ibu peserta parenting online ini karena bersedia menyempatkan waktunya ya untuk ikutan parenting online ini. Nggak kebayangkan sekarang itu akhir pekan, sore-sore, dan mungkin untuk saudara-saudara kita di daerah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, ditambah 1 jam dari waktu yang saya di sini ya, saya berada di Bandung ini ditambah 1 jam dan 2 jam di sana ya, gitu. Jadi memang niat sekali hebat gitu. Jadi memang keinginan untuk belajarnya sangat tinggi gitu ya di masa-masa PDR ini apalagi gitu ya. Nah, gitu. Lanjut ke sesi tata tertib ya ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak-bapak sekalian ya, untuk tata tertib parenting online kali ini. Udah join Zoom-nya udah pas waktunya parentingnya selama mengikuti kegiatan, mohon audionya di mute dulu atau dimatikan, kecuali nanti untuk dipersilakan pada sesi tanya jawab. Ya. Nah, kayak gitu pertanyaannya disampaikan melalui chat Zoom-nya atau di komentar di YouTube untuk yang mengikuti lewat YouTube. Ya, nanti ada komentar di pinggirnya atau di chat-nya itu dipersilakan untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengisi daftar hadir pada link yang dibagikan. Link dibagikan di mana? Di chat Zoom maupun di komentar YouTube. Ya, gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lupa tata tertibnya mohon dipatuhi demi kenyamanan kita bersama dan kelancaran acara parenting online ini. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang sebetulnya penyelenggara parenting online ini siapa sih gitu ya? Ini sekaligus kita memperkenalkan diri juga, mohon perkenalan diri kita sama bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin belum tahu siapa kita. Kita itu Tridaya Group, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tridaya Group ini sendiri sebetulnya sudah ada dari tahun 1991. Tapi dulu muncul pertama dari bimbel. Jadi tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat, kita pun sekarang berkembang dari pendidikan informal ke pendidikan non formal dan pendidikan formal. Ya, jadi sekarang kita nggak hanya punya bimbel, kita juga ada PGTK SD, SMP dan SMA yang udah ada. Baru kalau untuk SMP SMA baru di tahun ini, untuk PGTK dari tahun 2005 dan untuk SD dari tahun 2014. Maka gitu kita juga ada les privat, kita juga ada kursus matematika batik Tridaya, kita juga ada homeschooling Tridaya, dan kita juga ada PKBM Tridaya. Juga kita ada Tridaya Education, di mana di situ kita melayani untuk layanan-layanan psikologi pendidikan, dan juga kita ada program Ed-Class-nya juga. Gitu. Jadi untuk program kerjasama antara kita dengan sekolah untuk peningkatan prestasi gitu ya. Jadi kita sebagai penyelenggara di sini juga mohon perkenalan diri. Kalau misalnya ada yang belum tahu, ya mudah-mudahan kita mulai silaturahmi dari sekarang dan kita akan terus nyambung sampai nanti ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi semoga ya acara ini juga bermanfaat untuk kita semua dan memang ada hasilnya nanti untuk penerapan di kehidupan sehari-hari dan proses pembelajaran PDR tadi ya, belajar dari rumah tadi. Nah, itu pembuka dari saya. Aduh, maaf nih kalau kepanjangan nih. Nah, sekarang sebetulnya pematerinya siapa sih acara kali ini? Kalau di poster udah lihat ya Bapak Ibu ya, ada Ibu Dwi Bektiningsih MC Psikolog. Beliau adalah
psikolog klinis anak, jadi tahu betul nih tentang permasalahan BDR ini gitu. Selain memang psikolog klinis anak, dan beliau juga memang punya anak juga yang juga BDR juga. Nah ini sebetulnya pemateri udah datang, beliau ada di sebelah saya dari tadi. Ini. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya perkenalkan ini tadi yang saya sebutkan Ibu Dektiningsih, tapi biasa kita sebut Mbak Wi. Nah gitu ya, jadi biar lebih akrab ya, lebih nanti cair ngobrolnya. Gimana Mbak Wi? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang penting sehat ya. Yang penting sehat, betul Mbak Wi. Iya, jadi gimana nih BDR sekarang nih Mbak Wi nih? Ya, menantang ya. Oh, menantang sekali ya, karena memang jadi banyak sekali ini ya tantangannya ya, hambatannya juga gitu-gitu ya. Nah, sekarang ini sebetulnya kita juga ini menangkap ada satu isu motivasi sebetulnya, tapi isu besar ini ya, isu umumnya itu motivasi belajar sebetulnya, tapi nanti mungkin seiring berjalannya materi dari Mbak Wi, mungkin bisa berkembang juga nih untuk topik-topik yang lebih khusus mungkin ya gitu. Terus nanti silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau bertanya langsung bisa lewat kolom chat di Zoom maupun di YouTube ya, gitu ya Mbak Wi ya. Okay. Nah, gimana nih Mbak Wi, udah siap? Bismillah siap ya. Bismillah siap ya. Nah, kita sama-sama belajar ya di sini. Semoga nanti materi yang disampaikan bisa bermanfaat, dan nanti mungkin ada sesi tanya jawab, tapi mungkin tidak semua pertanyaan ya bakal dijawab karena bakal banyak banget nih peserta, aja udah banyak banget. Nanti kita akan pilih aja karena ada keterbatasan waktu juga di sini. Oke, kepada Mbak Wi saya persilakan. Ya, baik, mungkin Operator bisa tayangkan presentasinya. Oke, sebelum mulai mungkin saya ucapkan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang sudah semangat meluangkan waktu menjelang malam minggu ya Bapak dan Ibu untuk belajar. Subhanallah, benar-benar hebat Bapak dan Ibu, semangat untuk belajar. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mendampingi anak-anak, ataupun mungkin saya lihat sebelumnya di daftar ya ada ternyata yang mahasiswa juga ya. Berarti kalau yang mahasiswa atau mungkin anak SMA berarti ya Kak Satya. Berarti merasakan sendiri menjalani belajar dari rumah itu seperti apa. Jadi semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan juga mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa disampaikan sehingga kita interaksinya terus berjalan ya, tanya jawabnya. Mungkin di sebelumnya apabila Bapak dan Ibu aktif di grup WhatsApp atau Telegram, kalau bisa masih ada pertanyaan silakan diajukan. Nanti akan berusaha saya jawab. Baiklah. Ini masih judulnya ya, identifikasi dan solusi permasalahan psikologi anak selama pembelajaran jarak jauh. Mungkin tadi Kak Sakti sudah mengenalkan saya Mbak Wi sebagai psikolog klinis anak, tapi mungkin belum di mana saya bekerjanya ya. Gitu. Ya, saya bekerja di Tridaya Education, masih salah satu bisnis dari Tridaya Group, dan saya bekerja juga di sekolah sebagai psikolog sekolah di sekolah Tridaya Tunas Bangsa. Dan memang menantang sekali ya belajar dari rumah ini gitu, bukan hanya untuk anak saya tapi untuk tempat di mana saya bekerja gitu. Banyak yang dipelajari oleh saya dan juga oleh guru-guru dan juga oleh anak-anaknya sendiri, baik anak saya sendiri maupun anak didik kami di sekolah Tridaya. Sebagian Bapak dan Ibu sudah menyampaikan pertanyaan ya gitu, atau menyampaikan keluh kesah. Kalau saya lihat ada juga yang curhat gitu ya jadinya. Mumpung gitu. Sebenarnya bagus gitu saya dan saya berusaha untuk fasilitasi. Mungkin sangat luas sekali masalahnya, jadi saya mungkin mengerucutkan dan berusaha menjelaskannya dari satu frame atau teori ya gitu, yang semoga kalau misalnya saya kurang jelas, silahkan bertanya lagi gitu ya, agar mungkin nanti kita bisa lebih interaktif. Baik, kita mulai dengan apa sih pendidikan jarak jauh itu? Mungkin sebenarnya pendidikan jarak jauh itu bukan, atau PJJ ya, atau sekarang online learning, itu munculnya tidak tiba-tiba. Begitu pandemi, ada pembelajaran jarak jauh. Kalau kita lihat ya, ini saya searching di Wikipedia ORG. Jadi term pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga
yang peserta didiknya dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Kalau di sini di foto yang saya di presentasi saya itu kelihatannya yang sebelah kiri bawah apalagi itu zaman dulu banget. Ini saya ambil dari website di Australia namanya programnya itu R Australia atau apa gitu ya. Jadi kalau di Australia itu kan luas sekali satu benua dan mereka saya kebanyakan profesinya adalah sebagai petani atau peternak di mana jarak antara satu rumah ke rumah lain bisa sampai 300 km atau 200 km. Jadi kebayang ya dari Bandung sampai Jakarta baru ketemu rumah lagi gitu. Dari Bandung sampai ke Garut gitu baru ketemu rumah lagi gitu karena memang itu segitu ladangnya mereka gitu. Dan untuk kadang-kadang untuk mencapai rumah sekolah terdekat dari rumah itu 300 km. Nggak mungkin kan tiap hari si anak itu bolak-balik. Sehingga akhirnya digagaslah tahun 1800-an gitu ya, adalah school of the air kalau nggak salah ya. Karena medianya sangat terbatas, jadi waktu itu menggunakan radio untuk menyampaikan materinya. Kemudian ada mungkin setahun sekali pertemuan camping anak-anaknya, kemudian membahas materi dan sebagainya. Kemudian ada juga pertemuan-pertemuan, tapi mungkin seminggu sekali gitu ya, nggak mungkin datang setiap hari. Jadi anak-anak itu belajar dari rumah, dipandu kadang-kadang oleh orang tuanya, kadang-kadang juga si anak itu belajar secara mandiri. Jadi bayangkan ya, misalnya pemerintah Australia pada waktu itu sudah membuat modul-modul yang bisa digunakan oleh anak-anak yang memang sudah dikondisikan bahwa mereka akan belajar dari jarak jauh. Kalau yang saya baca di website-nya ya, jadi itu dari kakeknya sudah begitu ya, sudah belajar dari jarak jauh. Kemudian turun ke anaknya, karena anaknya kan diwarisi si ladang yang berhektar-hektar itu gitu. Mereka juga belajar jarak jauh. Sekarang anaknya di masa ini gitu juga belajar jarak jauh, walaupun memang si teknologinya sudah membaik. Katakanlah waktu dulu masih lewat pos ya, ada mungkin naik kuda gitu ya, yang bawain materinya gitu ya. Kemudian lewat radio tadi gitu, atau mungkin lewat telegram sebelumnya gitu ya, pakai morse gitu ya, dan sebagainya. Sekarang sudah lebih baik itu lewat internet. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya, gitu. Ini adalah hal yang sebenarnya sudah lama gitu, pendidikan jarak jauh ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia, ya, Prof bisa bantu. Oke. Kondisi pendidikan di daerah terpencil Indonesia juga sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Bahkan mungkin kalau di Australia sudah lebih maju ya, mereka sudah bikin modul-modul dan sebagainya. Kalau di Indonesia juga jangan lihat yang di kota ya, mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah merasakan sendiri rasanya belusukan, kalau istilah sekarang itu belusukan ke daerah-daerah terpencil. Kalau lihat kita di foto itu ya, ini saya ambil dari interaktif Kompas mengenai pendidikan. Jadi guru itu harus naik motor itu 20 km dengan medan yang bukan jalan mulus ya gitu. Mungkin beberapa ibu dan bapak sudah merasakan ya mendatangi remote area untuk mengajar. Kemudian ada yang sampai harus naik getek, kalau kita sebutnya parakit ya. Jadi motornya naikin ke rakit, kemudian dia berlayar. Kemudian dia mendayung sendiri gitu. Ini yang di tengah dan yang bawah ini adalah gurunya. Jadi begitu nyampe juga infrastruktur sekolah di daerah itu ya mungkin tidak memadai ya gitu. Jadi anak-anak juga belajar lesehan, mungkin di saung atau di rumah warga, ada juga di sekolah yang memang terbatas kondisinya. Kadang-kadang satu kelas dibagi dua, ini kelas satu guru ngajar 1-2 kelas bawah, satu guru lagi ngajar 4-5-6, disatukan materinya gitu. Ya memang itu keterbatasan di wilayah kita dan Bismillah semoga ini terus berkembang ya sehingga kita bisa mengatasi permasalahan ini. Kemudian ada guru juga yang harus pakai sepatu bot berjalan melewati sungai, kemudian sampai sana dia udah harus langsung ngajar.
Dan kadang-kadang kalau situasinya tidak memungkinkan, bisa jadi dia datang seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk mengajar anak-anak. Tapi yang saya salut kalau saya baca semua ya dari guru-guru di remote area ini adalah semangat belajar si anak itu begitu. Si anak itu senang pakai seragam, senang pakai sepatu kalau punya ya gitu, atau pakai sendal gitu ya. Kemudian datang dan belajar, bawa buku, punya buku tuh senang banget gitu anak-anak ini. Kemudian menunggu gurunya, kadang-kadang gurunya nggak datang, dia tetap ke sekolah gitu, dan benar-benar untuk belajar. Nah, motif inilah yang apa ya, yang seharusnya ada gitu di anak-anak seluruh Indonesia ya, supaya yang ingin belajar itu sebenarnya anaknya. Gitu. Terserah motifnya seperti apa, tapi ada semangat untuk mendapatkan materi, semangat untuk bertemu gurunya aja gitu ya, atau semangat untuk belajar. Bisa. Oke, dan sekarang alternatif pendidikan yang lain ya, itu adalah homeschool atau sekolah di rumah. Jadi homeschool juga sudah ada juga ya di Tridaya, kita juga punya gitu ya. Jadi maksudnya belajar di mana kita memberikan materi, ya harus bertemu dengan guru secara langsung, dan anak-anak mengajarkan di rumah, dan terkadang ada tutornya bertemu secara online. Jadi bukan hal yang baru. Kemudian kalau gitu apa bedanya dengan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh selama menghadapi pandemi COVID-19 ini? Gitu. Yang membedakannya adalah kondisinya. Kalau misalnya yang di Australia, School of the Air, kemudian kondisi guru mengajar di remote area, kemudian homeschool, itu memang si orang tua, guru, dan anak itu sudah dikondisikan. Dia siap gitu dengan kondisi belajar itu harus jarak jauh. Mungkin dia berinteraksi sama gurunya juga ada jadwalnya gitu. Sehingga akhirnya anak itu punya setting bahwa saya kalau ketemu sama guru, saya harus bertanya. Saya biarpun saya nggak ketemu sama guru, saya tetap harus ngerjain tugas gitu. Saya punya target-target yang saya ingin capai. Ya, waktu itu pernah dikomitmenkan dengan guru agar begitu ketemu lagi itu bisa tercapai target-target itu. Jadi bedanya itu ya, tidak mendadak, tidak direncanakan, dan juga belum dikondisikan, terutama dari segi infrastruktur. Kalau saya lihat kemarin dari isian dari Bapak dan Ibu semua gitu, banyak yang mengungkapkan bahwa ini permasalahannya sebenarnya di kuota gitu, kemudian gadget, kemudian kebijakannya, kemudian koordinasi antara guru, orang tua dan siswa gitu. Nah, ini yang belum siap karena memang tidak dikondisikan ya gitu. Otomatis kesiapannya juga semua serba mendadak gitu. Dan hal ini bisa menimbulkan stres. Stres seperti apa? Stres itu adalah tekanan ya. Jadi kebayang ya kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu lebih tahu ya, karena di sini kebanyakan guru kan tekanan, stres itu adalah tekanan ya. Jadi kebayang kalau misalnya ini tubuh kita tuh ditekan gitu. Nah, itulah namanya stres. Stres ini, tapi yang ditekan adalah bukan tubuh kita, tapi pikiran, perasaan, dan mental kita gitu. Stres ini adalah tekanan untuk beradaptasi dengan situasi baru, yaitu situasi belajar dari rumah. Ya, next. Jadi, nah, stres atau tekanan ini menurut ada tokoh di psikologi namanya Lazarus dan Folkman, adalah proses di mana seseorang mempersepsikan dan merespons suatu kejadian yang dinilai sebagai hal yang berlebihan atau mengancam kesejahteraan diri. Jadi yang poin utamanya adalah penilaian. Saat seseorang menilai situasi itu berlebihan, kayak tadi ya, tekanan mungkin kalau misalnya cuma dipegang begini, ini tidak berlebihan, nggak apa-apa, tidak tertekan saya gitu. Tapi begitu di squeeze gitu ya, genggam erat gitu. Nah ini, kamu ngapain sih ngigituin aku gitu kan? Sudah mulai ada reaksi dari kita gitu. Nah saat stres ini adalah kondisi yang dinilai itu berlebihan atau mengancam kesejahteraan diri.
Oke, stresornya itu apa sih gitu? Stresornya itu adalah belajar dari rumah. Jadi anak itu atau orang tua atau guru gitu merasa tertekan karena kondisi belajar di rumah yang balik lagi tadi itu belum disiapkan infrastrukturnya, belum disiapkan kerjasama antara orang tua, guru dan juga anak sendiri seperti apa gitu. Belum disiapkan mental anaknya, belum disiapkan juga kebijakan-kebijakannya yang mengatur itu semua. Dan yang paling jelas, yang paling utama kalau saya lihat gitu, yang belum disiapkan adalah kurikulumnya gitu. Makanya sekarang kalau nggak salah Mas Menteri kita gitu sudah melakukan penyederhanaan kurikulum, walaupun yakinlah gitu tidak mungkin dari atas tiba-tiba langsung ke bawah gitu, prosesnya cepat. Jadi akan banyak akan panjang itu prosesnya untuk menyederhanakan kurikulum hingga akhirnya dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu guru dan juga dapat diadopsi oleh orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah, stresor itu adalah belajar dari rumah ya. Dan kita sebagai manusia gitu akan melakukan penilaian awal. Apakah stresor itu adalah tantangan atau ancaman? Itu terserah kita. Kita yang menilai. Kalau di webinar saya sebelumnya, saya sempat membawakan di Tridaya Group juga soal tips mengatasi kebosanan saat pembelajaran jarak jauh. Nah, si situasi bosan itu juga adalah sebagai stresor untuk anak gitu. Tapi apakah dia mengganggu atau tidak, atau dianggap sebagai tantangan atau ancaman, balik lagi tergantung dari anak atau tergantung dari kita menilai situasi yang membosankan itu. Apakah kita akan terbawa sehingga akhirnya, mohon maaf misalnya sampai timbul kecemasan, timbul depresi gitu ya, atau maksudnya kita menantang, oh ya sudah, mungkin dalam sehari-hari hidup kita akan mendapatkan terus gitu situasi-situasi yang membosankan sehingga kita harus survive gitu. Nah, itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi ada begitu kita mendapatkan stresor belajar dari rumah, kita memiliki penilaian awal apakah ini sebagai tantangan atau ancaman. Kenapa sih menjadi tantangan? Karena ini bisa untuk potensi pengembangan individual. Ini kan hal yang baru ya. Dulu kalau misalnya mau masuk homeschool, wah pertimbangannya panjang gitu ya. Nanti gimana? Apalagi ada beberapa homeschool yang wah bayarannya lumayan lah gitu ya. Sekarang kita dapat ini fasilitas ini gitu, kesempatan ini gitu ya. Nah berarti dari masa ini kita mengalami pembelajaran yang berbeda seperti sebelumnya. Mungkin dan juga kalau dilihat di sini ada juga tuntutan untuk belajar mandiri kan di anak-anak selama pembelajaran jarak jauh ini gitu. Gimana sih anak ini tantang untuk dia aware sama tugas-tugasnya, tantang untuk menyusun jadwal yang rapi ya, yang tersusun rapi sehingga mempertimbangkan juga antara jadwal main dan jadwal untuk belajar dan sebagainya. Dan juga satu lagi sih yang memang oleh Mas Menteri juga diungkapkan bahwa sebenarnya adalah bisa menjadi sarana untuk belajar Axel menghadapi era industri 4.0 di mana semua adalah digital ya. Gitu. Nah itu tergantung kita menilai situasi ini apakah menjadi tantangan satu sehingga itu menjadi sarana kita untuk berkembang atau menjadi ancaman. Kalau menjadi ancaman otomatis hasilnya atau konsekuensinya akan negatif. Kalau sebagai ancaman kita akan berpikir bahwa oh ya nggak asik nih PJJ, susah nih pelajarannya aku nggak ngerti, gurunya soalnya nggak kelihatan gitu misalnya. Atau aku ngerasa nggak optimal gitu. Atau misalnya aku ngerasa aku sendirian nih nggak ada temennya, kan biasanya kalau ke sekolah ini kalau anakku ya gitu ya, anakku apalagi yang kelas 6 nih sekarang gitu, 6 SD. Dia tuh begitu ke sekolah dia senangnya tuh datang pagi, kemudian dia nyapa teman-temannya satu-satu gitu, terus ngobrol, habis itu baru belajar gitu. Jadi kebayang itu hilang gitu. Jadi dia sendiri juga ngerasa wah ini konsekuensinya negatif ya, walaupun sebenarnya ada positifnya. Nah gitu. Jadi bagaimana Anda dan siswa Anda menilai situasi belajar dari rumah gitu. Apakah sebagai tantangan atau ancaman? Coba sekarang Bapak dan Ibu resapi.
Bapak dan Ibu sendiri, atau mungkin di sini ada adik SMA, yang SMA atau yang mahasiswa, coba diresapi dulu. Coba dinilai, apakah tantangan atau ancaman? Atau mungkin sebelumnya menganggap ini ancaman, coba diidentifikasi, apakah memang ada peluang yang ada di situ, gitu. Ada peluang yang bisa dipelajari dari atau dijalani dari pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah menganggap bahwa ini sebagai ancaman, it's okay, nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan, ya berarti aku tidak menganggap ini sebagai tantangan ya, nggak apa-apa, karena itu memang penilaian itu sangat pribadi. Bukan berarti katakanlah, oh saya tidak menganggap ini sebagai tantangan atau peluang adalah hal yang negatif dari saya, tidak gitu, karena itu benar-benar pribadi dan benar-benar kembali ke diri masing-masing. Saat kita menganggap ancaman, berarti kan konsekuensinya negatif ya, seperti tadi yang saya sebutkan. Misalnya, merasa nggak asik nih, aku nggak bisa ketemu teman nih, aku sendirian nih, ini susah nih, gitu. Kemudian ada penilaian lebih lanjut dari diri kita. Untuk apa? Untuk mencari sebenarnya ada nggak sih alternatif cara, dan seberapa efektifkah si alternatif cara itu bisa dilakukan untuk mengurangi rasa terancam. Kalau misalnya ada, berarti ancamannya akan berkurang intensitasnya, menjadi lemah, menjadi ancaman yang lemah. Kalau misalnya dia malah dipikir malah nambah karena nanti gini ya, nanti gitu ya gitu. Nanti aku makin nggak bisa ketemu, aku makin sendirian, aku makin ditolak sama teman, biasanya aku makin disalahin sama guru, akan mungkin malah jadi ancamannya menambah kuat. Sehingga bisa jadi muncul kasus-kasus cemas dan juga depresi. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah baca sebelumnya tentang kasus yang gawat ya, seperti kasus bunuh diri karena nggak dapat gawai dan sebagainya. Mungkin di situ juga dia menilai lebih lanjut bahwa itu tidak ada tantangan sama sekali dan kemudian ancamannya semakin kuat, sehingga dia tidak mendapatkan persepsi penilaian yang lebih positif terhadap situasi ini. Nah, kalau misalnya ancaman lemah, berarti gangguan saat ancaman itu melemah, berarti gangguannya terhadap emosi dan berpikir itu lebih minimal. Kenapa? Karena itu keluar ide atau dari solusi. Oke deh, ya udah sekarang saya belajar, situasinya memang serba terbatas. Gadget kurang sehingga saya harus berbagi dengan adik saya gitu, atau saya harus menunggu ibu dan bapak saya pulang malam-malam, tapi selama itu saya mau baca dulu deh, kan saya ada buku nih gitu misalnya, saya baca aja dulu pelajarannya, jadi pas begitu datang orang tua saya malam-malam, saya bisa baca yang ada di WA-nya atau mungkin ada di YouTube-nya, jadi saya tinggal ngejawab-jawab gitu misalnya. Atau misalnya keluar solusi yang lain, katakanlah, saya coba tetangga saya, atau saya coba nonton TVRI di pagi hari dan sebagainya. Jadi begitu ada keluar sedikit solusi, itu seperti telaga di gurun yang luas gitu. Karena yang susahnya itu sebenarnya menemukan solusi. Saat kita sudah pikiran kita sudah berpikir bahwa semuanya itu nggak ada semuanya itu gelap gitu ya, maksudnya begitu itu ancamannya begitu mengancam diri Anda gitu, biasanya kita sulit untuk keluar, sulit untuk mencari lilin, sulit untuk mencari lampu gitu untuk supaya kita menemukan solusi-solusi itu. Jadi ingatlah bahwa begitu ada stresor, kita akan menilai stresor itu. Penilaiannya seperti apa sangat dipengaruhi oleh diri Anda sendiri. Dan begitu kita menilai bahwa ini sebagai mengancam, sebenarnya kita punya pilihan. Apakah ancaman itu akan dianggap sebagai ancaman lemah, sehingga gangguan terhadap diri kita tidak terlalu besar, atau ancaman itu menjadi kuat, sehingga dia mengganggu perasaan dan pikiran kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa menemukan alternatif solusi untuk keluar dari permasalahan itu. Nah, sebenarnya apa sih dalam diri kita yang bisa mempengaruhi seberapa lemah dan seberapa kuat kita menganggap ancaman ini?
kalau di psikologi ada namanya self efficacy, yaitu perasaan mampu. Adalah kepercayaan akan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas atau permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau ancamannya kurang, kalau misalnya ancamannya kurang dianggap sebagai bencana, itu biasanya saat seseorang itu percaya bahwa ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Seperti tadi saya ungkap ya, gitu. Begitu dia ada ancaman, jadi bisa melihat ada telaga di gurun gitu. Tapi kalau misalnya dia memang self efficacy-nya rendah gitu, kalau kita sebutnya ada degree ya untuk derajat untuk self efficacy ini gitu. Saat dia self efficacy-nya tinggi gitu, dia mungkin akan merasa dirinya mampu, dirinya bisa gitu untuk mengatasi masalah, sehingga dia bisa melihat ada sesuatu di gurun yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya dia self efficacy-nya rendah, dia akan melihat bahwa ini semua gurun, aku nggak bisa apa-apa, udahlah aku pasrah aja gitu. Nah, self efficacy ini, oh iya, mungkin saya tunjukkan dulu ya, ada video singkat contoh anak yang bersahabat dengan stresor pandemi, di mana dia, ini sebenarnya video dari UNICEF. Saya memang sengaja cari karena sebelum-sebelumnya memang saya juga lihat ada beberapa teman anak-anak gitu di UNICEF yang mengungkapkan seperti menguatkan teman-teman untuk ayo yuk kita cari alternatif cara supaya kita keluar dari stres di masa pandemi ini. Mungkin operator bisa tampilkan. Jadi dulu aku bener-bener pengen banget ke sekolah gitu. Tapi sekarang udah nggak terlalu lagi karena emang keluarga aku udah buat rumah ini tuh berasa kayak ada di sekolah. Udah di-share sama Bu Guru. Aku ke atas, habis itu aku belajar di rumah sama mamaku. Dan itu mamaku yang pengganti guruku. Agar masih terasa di sekolah, jadi habis selesai sekolah gitu, aku bisa jajan di kantin. Itu kantin yang ada di rumah. Mau beli apa? Aku pengen beli caca. Mula. Ke bawah sedikit tangannya, ke bawah sedikit tangannya. Oke, jadi Quinza ini menghabiskan waktu sehari-hari dengan belajar di rumah. Kita lagi buat apa? Di lingkungan rumahnya dia Buat apa? jadi orang tuanya dan juga tante-tantenya membuat setting memang belajar di rumah, termasuk jajan juga di rumah. Kemudian di waktu senggangnya dia membantu neneknya atau juga orang-orang di rumahnya untuk tetap beraktivitas ya. Jadi kalau kemarin ada yang nanya gimana ya gitu, anak saya kok selama pandemi ini main game terus, nah mungkin libatkanlah anak-anaknya untuk membantu aktivitas di rumah supaya muncul awareness-nya terhadap muncul empatinya terhadap orang lain, terhadap situasi di rumah. Nah, tapi dia juga tetap merasa sendirian, inginnya tetap pergi sekolah ya gitu. Nah, gimana cara dia mengatasi ini? Mungkin ada beberapa anak dari ibu dan bapak juga menjadi YouTuber ya, menyiapkan konten. Nah, ini adalah cara anak ini untuk mengekspresikan diri dan mengekspresikan emosinya, terutama meregulasi emosi. Jadi kali ini aku pengen buat ini aja. Suka ngegambar, jadi kan dulu aku itu jadi dia menggambar, dia bilang kenapa mulai menggambar ya, karena memang saat itu dia merasa takut, terutama efek dari COVID-19 ini gitu. Suka berhayal. Kemudian dia mensimulasikan, jadi main main pura-puraan bahwa mereka lebih berkuasa untuk mengatasi COVID-19 ini dibanding COVID-19 menguasai mereka. Itu cukup stress release ya. Kemudian mereka juga berlatih breathing ini untuk bisa regulasi emosi ya, untuk melepaskan stres, melepaskan ketegangan dari tubuh. Dan terus akhirnya bermain lagi, namanya juga anak-anak ya. Demikian juga kalau dilihat di video ini, anak ini
bermain dengan saudaranya. Jadi saudaranya itu menjadi sarana untuk bersosialisasi, mungkin yang tidak bisa ditemukan di sekolah. Inilah the power of sibling. Kemudian tetap untuk ibadahnya, rutinitas tetap dijalankan, dan juga empati, kasih sayang menjadi hal penting untuk ditanamkan di masa sekarang ini, gitu. Karena kalau misalnya kita ingin menasehati anak, gitu, kalau misalnya kita sendiri tidak dekat dan anak kita tidak bisa empati terhadap kita, ya akan sulit gitu, untuk anak itu mau memahami apa yang kita rasakan. Oke. Jadi memang kalau dilihat sini ya, ini adalah kondisi ideal sih Ibu dan Bapak ya, bahwa di rumah ada setting khusus untuk belajar, apalagi di lantai atas, di mana belajarnya tidak terganggu oleh orang hilir mudik dan sebagainya. Kemudian ibu juga punya waktu untuk ngajarin anaknya. Kemudian guru di rumah juga bisa memberikan materi yang full kepada anaknya gitu ya. Kemudian juga dibuat setting seperti anak itu bisa jajan, seperti keluar kelas kemudian bisa jajan gitu. Itu adalah kondisi yang ya optimal kalau menurut saya ya, untuk mendukung anak-anak belajar di rumah. Namun tidak selamanya kondisi ini bisa dilakukan oleh bapak dan ibu di rumah, dan juga guru juga banyak yang terkendala untuk menyampaikan instruksi atau materi secara utuh dan secara lancar kepada anak-anaknya. Tapi di sini yang paling, kalau kita bisa lihat dari video ini, bahwa sebenarnya selain belajar juga anak itu punya rutinitas yang harus dia jalani untuk supaya dia terisi kegiatannya, terisi pemahamannya gitu. Jadi belajar itu bukan hanya dari harus baca buku, bukan hanya harus mengerjakan tugas sekolah, bukan hanya harus mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, tapi bisa juga dari misalnya sikap ya gitu, empatinya dari membantu keluarga di rumah gitu. Kemudian aktivitas geraknya dari membantu orang tua mengepel atau menyapu lantai gitu. Dan juga itu membantu anak untuk tidak bosan. Jadi mungkin nanti kedepannya saya akan memberikan tips-tips gimana caranya untuk membuat rutinitas yang yang sesuai untuk anak gitu di masa belajar dari rumah ini, dan juga kenapa itu perlu diberikan. Balik lagi ya, jadi anak ini kalau saya lihat dia memiliki self-efficacy yang baik, karena dia bisa mencari alternatif cara sendiri yang menggambar tadi untuk meregulasi ancaman-ancaman yang dia rasakan. Jadi sebenarnya apa sih faktor-faktor pendukung self-efficacy ini? Nah, bagaimana Anda percaya memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman? Kita percaya kalau kita memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman, kalau menurut ini diadaptasi dari Matullah, tapi kalau nggak salah dari Bandura di sini ya. Jadi kita percaya kalau kita dapat mengatasi ancaman, kalau kita memiliki rasa bahwa kita mampu menyelesaikan tantangan-tantangan kita atau performance accomplishment. Kemudian kita memiliki model yang ingin kita tiru untuk supaya kita dapat survive untuk kita merasa mampu. Kemudian kita mendapatkan verbal persuasion, yaitu itu seperti orang tua atau guru yang mengajak kita atau memberi feedback yang baik kepada kita sehingga kita semakin merasa mampu. Kemudian di sini ada emotional arousal dan physiological state, yaitu secara emosi dan secara fisiologis itu mendukung untuk kita merasa mampu. Karena misalnya secara emosi, katakanlah ya, nanti mungkin saya akan jelaskan lagi, saat kita berduka karena kehilangan seseorang, atau misalnya saat kita secara ekonomi misalnya tidak mampu sehingga kita merasa bingung gitu, otomatis kita juga kurang siap dan kita merasa kita kurang mampu gitu. Atau misalnya saat kita merasa lapar, saat kita merasa tidak nyaman, misalnya karena tubuh saya kok
berkeringat nih, bau nih gitu. Terus habis itu ya udah waktunya untuk belajar, otomatis kita juga belajarnya juga jadi nggak optimal gitu ya. Jadi self-efficacy atau perasaan mampu seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang di bawah ini, itu performance accomplishment, vicarious experience atau modeling, verbal persuasion, kemudian emotional arousal, physiological state, dan imagery. Nah, apa sih performance accomplishment ini? Seperti tadi saya sebutkan ya, bahwa anak itu kalau dia merasa bahwa dia mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dan dia merasa puas. Puas itu ya indikatornya bukan nilai atau bukan guru bilang, oh nih kamu 10 soal terus 10-10-nya benar gitu. Bisa jadi ada anak yang merasa dia ngerjain 7 aja dia udah puas. Ada anak yang ngerasa ngerjain 6 juga sudah puas. Nah, saat itu dia merasa mampu. Mampunya gimana? Ya mampunya yang 6 itu. Mampunya yang 7 itu. Ada anak yang mampunya yang 10 itu. Tapi setidaknya dia sudah merasa mampu untuk si target yang dia tentukan sendiri. Gimana caranya di situasi pandemi ini kita bisa memunculkan performance accomplishment pada anak-anak? Kita harus kembali ke esensinya. Apa sih esensi belajar ini? Esensi belajar adalah memampukan pelajar mengendalikan diri dan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau misalnya si tugas-tugas sekolah itu akhirnya dikerjakan oleh orang tua, gitu, atau misalnya guru akhirnya menurunkan gitu, misalnya oh ya sudahlah karena ini situasinya lagi sulit, ya udah deh, gitu, ini mah dibenerin aja gitu misalnya ya, ada tugas dikasih kemudian ya udah dibenerin aja. Berarti esensi pembelajarannya ada di mana? Gitu. Pelajar mengendalikan diri, maksudnya apa? Saat dia mengerjakan soal atau saat dia mendengarkan guru menjelaskan, dia mengendalikan diri untuk fokus mendengarkan apa yang diungkapkan oleh guru. Dan saat dia menyelesaikan persoalan, dia mencoba menyelesaikan persoalan itu sebatas kemampuannya si anak ini. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya anak ini merasa 7 itu sudah cukup, memang 7 itu dia mampu, dan dia merasa puas, oke. Nah, kalau misalnya dia merasa puas, itu adalah pengalaman sukses dia yang nanti akhirnya akan membuat anak ini lebih percaya diri. Nah, self-efficacy ini juga dekat dengan kepercayaan diri anak. Sehingga kalau gitu, gimana caranya gitu ya? Kalau misalnya guru, tugas itu coba diberikan setelah ada panduan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya ada guru tuh mau ngasih tugas gitu misalnya, ya kalau bisa ada instruksinya dulu atau katakanlah minta anak itu untuk ngecek ke website mana gitu untuk mendapatkan penjelasan tentang si tugas itu. Kemudian dikasih dulu 1 atau 2 soal pas waktu tatap muka. Atau misalnya kalau misalnya kesulitan untuk tatap muka gitu, berarti kasih 1 dan 2 soal, titipkan ke orang tuanya, kemudian difoto sama orang tuanya, maksudnya untuk feedback cepat balik ke guru. Oh iya, ternyata anak ini masih belum paham untuk 2 soal ini. Apa yang dilakukan? Balik lagi, jelaskan lagi si instruksinya. Gitu. Jangan tiba-tiba langsung kasih 10 soal atau 20 soal gitu untuk latihan. Sementara anak ini sebenarnya masih belum paham. Kemudian tugas juga perlu disesuaikan dengan kemampuan anak, berjenjang dari yang mudah, terkuasai, hingga sulit, dan menantang. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dia kesulitan ya gitu, kemudian dikasih tugas yang sedang aja gitu ya, itu sudah menurut dia sudahlah aku mau pasti nggak akan bisa. Gitu. Nah ini udah rendah self-efficacy-nya. Tapi kemudian kalau misalnya dia sebenarnya mampu, kemudian dikasih tugas yang sangat rendah gitu, jadi juga akan berpikir ngapain aku kerjain, aku kan udah bisa. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Nah, gimana caranya dengan kondisi seperti ini memberikan soal yang beragam-ragam untuk si anak-anak. Nah, ini komunikasi dengan orang tua penting, dan juga balik lagi sekarang si tugas-tugas itu memang harus berjenjang. Jadi si anak-anak yang lebih mampu akan mendapatkan tantangannya di soal-soal terakhir. Nanti dia bisa mengembangkan strategi sendiri, terserah apakah dia mau ngerjain dari tengah dulu ke bawah, baru balik lagi ke yang atas, baru ke yang gampang gitu ya.
Atau ya sudah, dia memang ini adalah latihan saya untuk lebih teliti, katakan latihan saya untuk lebih tekun dan sebagainya. Jadi jadikan semua sarana yang diberikan oleh guru atau oleh guru disampaikan orang tua sampaikan ke anak adalah sebagai sarana anak untuk mengembangkan diri, untuk mengendalikan diri, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dia. Baik itu persoalan yang mudah menurut dia atau persoalan yang sebenarnya sulit melampaui kemampuannya. Dan itu perlu diberikan ya. Jadi kalau udah tahu si anak ini bisanya kalau ABC gitu, bisanya di B, jangan berhenti saja di B gitu. Dia tetap harus ditantang untuk menyelesaikan C. Karena apa? Karena dia harus pembelajaran adalah terus-terusan mengembangkan kemampuan menyelesaikan persoalan yang terus-terusan lebih sulit atau lebih menantang. Kemudian orang tua, apa perannya di sini supaya anak-anak memiliki performance accomplishment yang memadai. Harus membantu menjelaskan kembali panduan dari guru dengan sabar dan yakin anak itu mampu. Jadi misalnya saya pernah dapat video tentang anak yang mengucapkan Pancasila di kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya si ibunya tuh gatel banget gitu untuk mengkoreksi si anak ini gitu. Dan dari mulai awal juga, ya awalnya masih sabar, tapi begitu anaknya makin sulit, si ibu itu kayaknya kalau saya sekilas saya kesannya, oh ini anak itu nggak akan bisa, jadi saya ancam aja gitu supaya anak ini bisa gitu. Kalau misalnya seperti itu, ibu akan tidak memiliki orang tua tuh menjadi tidak memiliki alternatif cara gitu untuk berpikir bahwa ini tuh bisa dicapai. Jadi kalau misalnya orang tua tidak yakin bahwa anaknya mampu, dia akan berhenti berusaha dan biasanya sih akhirnya mengancam Indian gitu. Tapi kalau misalnya yakin anak itu mampu, kita kan analisa lagi situasinya, mampunya sampai segimana. Oke lah gitu, tidak sama seperti teman-temannya. Kalau teman-temannya 10, dia mampunya 5. Kemudian itu 5-nya ya. Kemudian caranya juga seperti apa? Oke lah katanya teman-temannya mah dikasih tahu lewat dijelasin sama gurunya, itu langsung jelas gitu. Anak ini mah mungkin harus ada bermainnya atau mungkin harus ada eksperimennya untuk misalnya dia paham katakanlah pelajaran IPA gitu ya. Sementara temannya cukup baca. Nah itu, yakin bahwa si anak itu mampu, kemudian itu mendorong kita untuk mencari alternatif cara. Gimana sih caranya gitu, untuk supaya si anak itu mampu sampai ke level 5. Gitu misalnya. Nah, di sini ya, kalau kemarin-kemarin itu, Himpunan Psikologi Indonesia sudah mengeluarkan beberapa panduan dan rekomendasi untuk berperilaku menghadapi kenormalan baru. Kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin mendapatkan tips-tips ya mengenai cara mengatasi permasalahan psikologi, sebenarnya Ibu dan Bapak bisa buka website HIMSI. Kalau nggak salah www.himsi.org. Di situ banyak tips-tips menangani masalah psikologis, baik itu setting sekolah, setting keluarga, gitu, setting sosial, bahkan sampai di setting kerja juga ada. Nah di sini contohnya ya. Ketika sekolah dituntut dan ditantang sebagai bagian dari pembelajaran, kan pasti ya, sekolah itu memang tempatnya belajar kan. Namun anak mengalami kesulitan akses video daring dari sekolahnya, ini adalah hal yang umum sekali ya. Orang tua responsif sekaligus memperlakukan anak sebagai pemberi solusi. Kemudian dia juga sekaligus mengembangkan rasa mampu mengendalikan atau rasa berdaya menyelesaikan persoalan. Jadi misalnya gini, anak ini pas begitu melihat, ini juga terjadi di anak saya ya, pas begitu anak saya pakai aplikasinya Google Classroom gitu ya, begitu gurunya kasih link, pas buka ternyata suara gurunya tidak ada. Gitu. Nah, si anak ini kan, anakku tuh kan karena ingin belajar gitu, dia langsung ambil aku kan, gitu. Terus Mama ini gimana caranya gitu, ini nggak bisa buka gitu, ini nggak ada suaranya nih misalnya kayak gitu. Nah, kita dengan sabar kita tunjuk, oh ya, coba yuk, coba dimatiin lagi, kita mulai lagi dari awal. Jadi kita barengan mencoba, tapi kita tanya ke anaknya, kalau menurut kamu solusinya apa ya? Gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu, makanya manggil mama gitu misalnya kan, oke, gitu. Kalau gitu, gimana kalau kamu menghubungin guru kamu telepon, ini pakai HP mama, kamu coba telepon. Apa sih kendalanya atau gimana sih caranya supaya suaranya guru itu kedengaran. Beda sama kalau misalnya kita langsung, oh iya, ya nggak nyala, ini masalah gurunya, terus kapan nih gurunya gitu.
Terus anaknya tinggal duduk aja di depan komputer gitu ya, nungguin aja semua persoalan sudah dibereskan sama ibunya. Si anak menjadi tidak punya kesempatan untuk berpikir alternatif cara ya. Kemudian si anak juga merasa bahwa oh ya sudah kalau gitu menjadi makin tergantung pada orang tua karena merasa oh ya kalau misalnya saya bilang sama mama semua masalah beres. Di sisi lain mungkin guru juga lagi berjibaku ya gitu. Aduh gimana caranya gitu di sisi yang lain gitu dan menjadi repot karena terus-terusan dihubungi oleh orang tua yang orang tua muridnya yang mungkin tidak hanya satu tapi beberapa gitu. Jadi di situ emang kita harus ada empatinya juga akhirnya ya. Tapi kembali lagi maksudnya kalau di performance accomplishment berarti kita yang memberdayakan anak itu punya alternatif solusi mengatasi situasinya. Walaupun katakanlah Indian situasinya menjadi tidak dapat terpecahkan saat itu gitu, tapi anak kan jadi belajar sih langkah-langkah cara mengatasi permasalahannya sendiri. Sehingga akhirnya ke depannya begitu saya bilang seperti itu, udah dia langsung ambil HP saya kalau misalnya ada masalah terus kemudian dia chat gurunya. Kalau misalnya suara gurunya kedengeran gitu, dia chat gurunya langsung, kemudian dia sabar menunggu sampai akhirnya gurunya yang menjelasin. Atau dia chat di Google Classroom itu sampai gurunya tahu bahwa oh ini di komputer anakku ternyata suaranya nggak keluar dan sebagainya. Jadi dia tahu, akhirnya dia lebih mandiri juga. Kemudian untuk pendamping anak, siswa perlu merasa mampu menyampaikan materi maupun pelajaran untuk mengembangkan potensi, kompetensi maupun sikap anak. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri ngerasa nggak mampu gitu, misalnya oke, ya mau gimana saya kerja sampai malam, kemudian ini materinya saya nggak ngerti sama sekali dan sebagainya, ya sudahlah pasrah aja dengan kondisinya gitu maksudnya. Ya udah anak saya nggak usah belajar deh gitu, udah dia bolehlah main aja seharian. Nah berarti kan kita sendiri sebagai pendampingnya, mau itu guru mau itu orang tua gitu, ya sudah pasrah juga dengan situasinya. Berarti diri kita sendiri juga tidak memiliki self efficacy kalau gitu, atau kurang self efficacy-nya gitu, karena pasrah saja dengan situasi ini. Dan kalau misalnya katakanlah secara pelajaran kita sulit ya untuk membantu guru, setidaknya kita bisa mengembangkan anak bukan hanya secara akademis, tapi juga tadi itu sikap, kemudian tanggung jawab, kemudian kompetensi yang lain mungkin yang menyiapkan dia untuk bekerja dan sebagainya. Mungkin bisa disiapkan atau dilatih oleh orang tua di rumah. Kemudian untuk yang aspek kedua, vicarious experience itu modeling. Jadi anak itu bisa belajar melalui bagaimana mengamati bagaimana kita sebagai pendamping itu mengatasi ancaman-ancaman ini atau mengatasi permasalahan yang kita rasakan atau kita alami selama belajar dari rumah, selama pembelajaran dari jauh. Jadi kalau anak memiliki role model, di mana role modelnya itu menganut ya kepercayaan bahwa di masa ini itu adalah masa untuk kita berkembang gitu. Jadi otomatis anak itu akan dalam tanda kutip bisa jadi malu gitu ya kalau misalnya dia mengeluh, malu kalau dia malas-malasan gitu. Sementara si orang tuanya katakanlah bangun pagi, habis itu nyiapin semua supaya anaknya siap belajar gitu, atau misalnya menyiapkan sampai seragam, disetrikain dan sebagainya supaya anaknya belajar. Anaknya malas-malasan gitu kan, role modelnya bertentangan dengan si anak itu. Nanti anaknya itu ada rasa malu sendiri gitu, kenapa orang tua saya udah berusaha nih gitu, kenapa saya nggak seperti orang tua saya. Atau misalnya kalau misalnya ada beberapa orang tua yang terganggu dengan keluhan anak gitu, coba balik lagi ke kita sebagai orang tua gitu, kita sering mengeluh nggak gitu ke keluarga gitu ya, misalnya ya kalau nggak pandemi kita bisa jalan-jalan nih ke luar kota atau ke mengunjungi nenek kakek di kampung misalnya. Wah kalau nggak pandemi kita bisa makan di luar. Kalau nggak pandemi kita banyak lah. Kalau nggak pandemi gitu dan sebagainya gitu. Nah itu kan sebenarnya mengeluh. Jadi anak itu bisa mengambil persepsi dari keluhan kita bahwa oh iya situasi ini memang tidak menyenangkan. Gitu. Situasi ini memang dinilai benar-benar negatif gitu. Sehingga alternatif anak juga kurang muncul di situ. Kalau misalnya kita bilang, enaknya pandemi ini ya, kita jadi bisa kumpul terus nih 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu. Terus kita jadi bisa tahu, anak kita tuh misalnya
nggak sukanya apa, lebih spesifik gitu, misalnya sukanya apa, mungkin lebih peka, anak kita nggak usah ngomong, sekarang udah kelihatan dia lagi bete gitu misalnya, dan sebagainya gitu. Atau misalnya si anak kita juga bisa sampai bisa menyebutkan bahwa enak nih mama setiap hari bisa masakin buat aku dan sebagainya. Jadi kita juga harus menjadi role model itu. Demikian juga role model untuk mengikuti protokol kesehatan. Seperti misalnya, ya kalau misalnya kita harapkan anak kita nggak hangout sama teman-temannya, ya kita juga jangan hangout sama teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita harapkan anak-anak kita misalnya nggak nggak katakanlah, kalau sekarang agak susah nih ya, karena misalnya ke mall gitu ya, mesti kita berharap seperti itu gitu. Ya berarti kita juga jangan sering-sering pergi ke mall. Gitu. Nah, orang tua dan guru sebagai role model anak tetap beraktivitas secara teratur dan disiplin. Jadi aktivitas rutin seperti bangun, mandi, berpakaian formal, bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah itu kita juga bisa nunjukin ke anak bahwa ini target mama dan papa loh gitu. Kemudian ini tugas-tugas yang mama dan papa selesaikan. Terus kita bisa, aduh, misalnya senang banget nih selesai gitu misalnya. Atau, aduh ini tugasnya banyak banget, ada ini. Jadi kita bisa, anak itu bisa menghayati bahwa oh iya ya, mama dan papa juga di rumah tuh banyak tugas gitu. Dan ada targetnya, sama kan seperti kita juga dapat tugas dari guru gitu, dan semua ada targetnya dan harus selesai gitu misalnya. Nah itu menjadi kita jadi bisa lihat orang tua, anak itu bisa melihat orang tuanya juga berusaha dan bisa menjadi role model untuk orang tua, untuk anak ya. Nah yang paling penting sebenarnya kalau kita menjadi model adalah sejalan antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikatakan. Karena seringkali kita, udahlah, anak-anak mah nggak tahu. Kita mah bilangnya ke anak-anak, nanti jangan pergi-pergi ya, gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri pengen pergi-pergi, gitu misalnya. Atau nanti jangan, misalnya, pekerjaan-pekerjaan nanti aja ditunda-tunda deh, gitu. Tapi kita mau bilang sama anak, kamu harus kerjain sekarang, gitu. Sementara diri sendiri menunda-nunda, gitu. Itu tuh anak tuh observer ulung. Ini kejadian sama anak saya soalnya, dan baru kemarin-kemarin. Jadi saya ada pekerjaan yang saya tunda, gitu ya. Kemudian, dan gugur-guguran saya ngerjainnya sampai begadang-begadang. Begitu bangun paginya, gitu, anak saya tahu, nah, ngapain sih mama pagi-pagi kok kelihatan teler gitu. Iya, mama ada pekerjaan nih. Tuh kan mama, gitu. Kita disuruh nggak boleh nunda-nunda, harus ngerjain tepat waktu. Mama sendiri kayak gitu, nunda-nunda gitu. Jadi sebenarnya nggak mungkin, pasti ketahuan sama anak gitu. Karena balik lagi, anak itu harus berulang. Apalagi anak itu bareng sama kita 24 jam dalam 7 hari. Jadi tiap hari gitu. Jadi kita juga bisa lebih peka sama anak, ya otomatis anak juga akan lebih peka sama kita gitu. Dan hal-hal seperti itu yang tidak bisa dibohongi gitu ya. Nah, selain kita sebagai pendampingnya baik itu guru atau orang tua, anak juga bisa belajar mencontoh dari temannya yang bisa menyelesaikan tugas-tugas secara tepat waktu misalnya, atau menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Tapi kita perlu aware ya bahwa yang namanya role model ini bukan berkompetisi. Jadi misalnya kalau guru atau orang tua gitu ya, pas lihat nih di kelas kan biasanya kalau di sekolah sih kita nggak bisa lihat ya anak-anak belajarnya seperti apa dengan gurunya, dengan kemudian interaksi anak dengan temannya seperti apa, atau misalnya si temannya tuh siapa yang ngerjain tugasnya rapi tepat waktu, atau siapa yang paling pintar yang kalau nanya jawab terus gitu misalnya dan jawabannya benar. Itu kan jadi kelihatan sekarang kalau misalnya kita mau duduk bareng terus ngelihat misalnya pas saat anak Zoom gitu, atau ada sesi di mana ada interaksi Zoom gitu. Nah itu saat itu dilakukan, kalau bisa kita tidak memberi feedback misalnya, tuh kan si itu mah bisa gitu, tuh kan si itu lebih pintar, tuh kan kamu mah kok bisa aja nggak bisa sih gitu. Jadi hilanglah kesempatan anak untuk belajar dari temannya gitu, karena itu malah menjadi sarana untuk anak itu malah, oh kalau begitu aku dinilainya kurang dibanding dengan teman. Nah, ada juga verbal atau social persuasion. Jadi kita harus mempersuade gitu, meyakinkan gitu bahwa
atau memberi sugesti agar anak itu percaya mereka dapat mengatasi tugasnya secara spesifik. Caranya gimana? Ya kita harus memberi umpan balik evaluatif dan memberikan komentar positif yang jujur. Dan kita harus melihat apa sih positifnya dari anak kita. Katakanlah dia menggambar nih, gambarnya kalau kita lihat, aduh, misalnya anak balita gitu, aduh ini jelek banget sih gambarnya gitu, yang udah nggak jelas. Tapi kita harus cari apa yang paling menarik dari si gambar itu yang kita suka. Misalnya dulu anak saya kalau gambar orang tuh jelek banget, tapi saya selalu suka bagian matanya, karena matanya tuh jelas gitu. Nah itu yang di-feedbackkan ke anak. Terserah yang lain seperti apa, nggak usah diomongin gitu. Pokoknya kalau misalnya kita kasih komentar, kita bilang gambar kamu, aku suka bagian matanya. Atau misalnya saat anak itu mengerjakan tugas, kemudian dia submit tepat waktu, kita bilang gitu, aku suka karena kamu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Atau aku suka karena kamu mau membaca lagi tugas-tugas kamu, jadi meriksa ulang sebelum kamu submit tugas-tugas kamu. Jadi ciptakan kalau untuk di sekolah gitu ya, misalnya guru nih atau mendampingi anak, bisa ciptakan sesi memberi apresiasi dalam kelompok. Jadi masing-masing antar teman itu mengirim surat motivasi untuk yang dia lihat. Jadi dia harus mengidentifikasi dulu temannya apa kelebihannya. Kemudian dia bisa memberikan surat itu ke teman gitu. Apakah katakanlah via WA atau misalnya via email atau surat asli ya ditulis gitu. Mengungkapkan apa yang positif dari temannya itu. Nah, kalau emotional and physiological state, yaitu tadi anak atau siswa itu sampai dengan mahasiswa juga gitu ya. Janganlah berharap anak yang balita gitu ya. Tapi sampai dengan mahasiswa itu terdorong belajar kalau dia merasa senang. Dan senang itu dipengaruhi banyak hal. Bisa jadi minatnya, tertantang, senang materinya, merasa menguasai, atau senang gurunya. Dan juga secara fisik nyaman. Jadi kalau anak itu lapar misalnya, atau dia ngerasa nggak enak badan, atau ada permasalahan sensoris misalnya, kurang dalam penglihatan, kurang dalam pendengaran misalnya, atau misalnya terganggu karena terlalu ribut, atau terganggu karena banyak orang lalu lalang, otomatis belajarnya tidak optimal. Dan kondisi emosi dan fisiologis ini mempengaruhi penilaiannya terhadap tugas. Misalnya gimana, apakah bisa jadi gitu ya, anak ini cemas saat hadapi tugas matematika. Kecemasan ini membuat dia semakin tidak optimal untuk menilai dirinya mampu atau tidak di soal-soal 1 atau 2 gitu loh misalnya. Ya udah dianggap aja semua tidak mampu. Atau kondisi fisiologisnya, misalnya karena dia belum mandi atau belum makan, sehingga pas waktu mulai masuk ke sesi belajar dia jadi ngantuk misalnya, atau malah jadi merasa nggak enak gitu, akhirnya banyak gerak-gerak dan sebagainya. Itu mempengaruhi. Nah, satu lagi adalah yang mempengaruhi aktivitasnya adalah kemampuan untuk membayangkan. Mungkin ini bisa dilakukan untuk anak-anak yang sudah lebih besar atau mahasiswa ya. Jadi anak siswa perlu memiliki bayangan apa yang akan dihadapi dan cara untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi oleh karena itu guru perlu untuk mereview pelajaran. Selain mereview pelajaran, perlu untuk mengingatkan apa yang akan dipelajari selanjutnya dan bagaimana anak akan sukses menyelesaikan tugas atau PR-nya. Kemudian orang tua juga perlu untuk mengingatkan untuk menyiapkan katakanlah pakaian seragam, buku dan alat tulis pada malam hari, kemudian menanyakan apa yang akan dipelajari esok hari, apabila untuk supaya anak itu membayangkan, oh iya ya besok aku mau sekolah, oh iya ya besok aku ada tugas, oh iya besok aku ada PR, oh besok aku harus presentasi dan sebagainya, itu dibayangkan dari malamnya. Jadi makanya seragam itu juga kalau bisa nyiapin tuh si anaknya, alat tulis yang nyiapin anaknya, itu supaya dia bisa mendapatkan bayangan bahwa oh iya besok aku mau sekolah. Oh, waktunya sudah dikit lagi ya. Oke. Mungkin ini ke belakangnya mungkin ada motivasi, bisa nanti di-share aja ya si ininya sebenarnya perlu nggak sih siswa merasa stres selama PJJ? Kalau dari apa yang saya ungkapkan tadi, sebenarnya perlu. Karena stres itu diperlukan supaya siswa itu merasa awas dan siap belajar. Kalau lihat dari kurva ini ada kurva terbalik ya gitu. Ternyata si performance level itu bisa optimal saat stress levelnya itu menengah atau jadi tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Dan saat
anak itu merasa stresnya menengah, dia akan berusaha untuk mengerahkan upaya untuk memperoleh hasil yang optimal. Ini makanya kenapa kalau di psikologi olahraga gitu ya, kita belajar banyak soal mengendalikan stres ini gitu. Mungkin di awal-awal kadang-kadang si atlet-atlet itu perlu disuruh lari-lari atau disuruh kita kasih agak di dalam tanda kutip ya bentak-bentak, tapi maksudnya sebenarnya untuk memunculkan dia stresnya gitu. Kenapa? Karena dia perlu merasa sampai optimal ini supaya dia optimal. Kayak misalnya mungkin di sini ada anak-anak atau mahasiswa yang merasakan kalau misalnya mau ujian gitu ya, itu kalau ujiannya masih panjang-panjang tuh rasanya udahlah itu masih lama gitu, nggak ada gregetnya, nggak ngerasa tertekan. Tapi begitu katakanlah seminggu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, itu langsung merasa tertekan, terus langsung benar-benar belajar fokus gitu. Kemudian baru akhirnya lebih optimal. Jadi perlu ya gitu, stres itu perlu dirasakan. Jadi kemudian tapi jangan sampai ke distres, karena kalau sampai distres itu kalau dilihat grafiknya menurun lagi kan si performance levelnya, akhirnya nggak optimal karena dia mungkin merasa lelah, merasa kepayahan atau merasa nanti dia terlalu cemas sehingga akhirnya ada juga yang sampai depresi. Dan dalam balik lagi, tapi jangan sampai rendah sekali juga gitu. Di yang stres di awal itu siswa jadi nggak tergerak oleh situasi, juga tidak mengerahkan upaya. Dan ini kenapa terjadi? Karena pada dasarnya motivasi itu terkait dengan emosi, dan motivasi itu dan mereka emosi itu berfungsi sebagai energi penggerak seseorang. Jadi kalau ini sama ya, Russell level kan grafiknya juga sama ya. Jadi kita sebenarnya yang menggerakkan kita untuk bertindak atau berenergi atau beraktivitas untuk belajar, karena itu sebenarnya adalah emosi kita. Makanya kenapa kalau anak-anak belajar itu harus menyenangkan. Balik lagi kalau tadi juga ya, mahasiswa juga sampai gitu kan, belajar itu harus menyenangkan, harus cari cara yang menyenangkan, apakah itu berminat atau kata-kata dan sebagainya. Karena balik lagi yang menggerakkan itu adalah emosi. Jadi kalau misalnya anak itu secara emosi tidak merasa terlibat di pembelajaran, kalau misalnya anak itu merasa dia kurang senang dengan situasi ini sehingga akhirnya dia apati, atau misalnya dia nggak aware sama situasi, terserahlah, masa bodoh. Jadi kan ada ya boredom or apati berarti dia masa bodoh gitu. Ya berarti dia nggak akan muncul juga motivasinya. Mungkin itu masih ada waktunya atau gimana ya? Masih ada berapa nilai? Masih paling ini ya. Berarti 3 lagi ya kali ya. Jadi apakah yang menjadi penggerak siswa untuk belajar itu yang meningkatkan arousal level ya untuk anak siswa belajar itu adalah dari diri dia bisa dari diri dia sendiri atau dari ekstrinsi motivasi. Nah ini yang seperti dilema sekarang kita hadapi. Saat anak ini sudah terbiasa belajar karena motivasinya sifat ekstrinsik, katakanlah misalnya dia tuh belajar kalau disuruh sama guru, dia tuh belajar kalau misalnya malah ada beberapa anak yang belajar tuh kalau gurunya udah mulai marah-marah gitu, kamu sih gimana sih gini gitu, atau katakanlah orang tuanya udah mulai marah-marah gitu, dia belajar demi apa, demi patuh sama guru atau orang tua, sehingga nggak muncul pas waktu sekarang BDR ini gitu, keinginan itu nggak ada arosalnya dia gitu, nggak merasa apa manfaatnya untuk saya, kan saya sekarang mah nggak ada guru gitu misalnya, kan mama sama papa lagi nggak ada di rumah gitu, jadi kalau gitu aku ngapain belajar, nah, kenanya sekarang gitu. Nah kalau udah kayak gini apa yang dilakukan ya, kita tetap harus memberikan positive reinforcement, karena berarti kan si anak ini dia awalnya adalah ekstrinsik motivasi ya gitu, dia memulai tergeraknya itu saat disuruh atau saat ada tuntutan gitu ya. Kita bisa kembalikan dia untuk ke arah lebih ke intrinsik, caranya adalah memberikan positive reinforcement. Jadi beri pujian saat dia misalnya ya udah suatu saat dia duduk gitu ya, dia dengerin pelajaran, oh kita puji bisa-bisa. Even dia hanya duduk doang gitu. Terkadang orang tua atau guru tuh lupa gitu untuk mengapresiasi hal yang sederhana, karena pikirannya ya harusnya memang duduk anak teh gitu belajar gitu. Sekarang lupa itu gitu. Padahal sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk banyak mengapresiasi dari yang kecil-kecil itu, nanti akan tumbuh sih motivasi anak secara dari dirinya sendiri. Atau misalnya saat dia submit tugasnya
tepat waktu gitu ya. Terus misalnya dia pamerin nih ke kita gitu, ini aku udah submit nih tepat waktu nih. Terus kita bilang, ya memang kamu harusnya gitu. Jadi udah hilang itu kesempatan kita untuk memberikan positive reinforcement. Tapi kita bilang, oh iya hebat kamu ya. Coba nanti suatu saat lagi kita temukan, oh dia juga ngerjain, nggak disuruh tapi dia ngerjain, oh kita puji bisa-bisa. Gitu. Nah kemudian beri penghargaan pada proses daripada hasilnya. Jadi misalnya anak ini belajar sampai malam, gitu. Tapi ternyata pas hasilnya nilainya masih di bawah KKM. Ya kita hargai sih prosesnya dia untuk belajar. Mungkin nanti ke depannya apakah caranya dia belajar yang salah gitu misalnya, atau pemahaman dia yang masih belum sampai ke sana. Nah, kalau misalnya intrinsic motivation yang mendorong anak itu belajar, kembalikan lagi kecintaannya pada belajar, rasa bangga saat belajar gitu. Misalnya banyak kasih tugas-tugas atau materi yang sistemnya presentasi ya gitu, supaya dia mempresentasikan apa yang sudah dia pelajari. Kemudian, untuk yang intrinsic motivation, anak itu perlu loh belajar dari kesalahan. Jadi, kalau misalnya anak ini gagal atau salah gitu, kita jangan sebagai orang tua akan lebih baik apabila kita tidak menjudge anak berdasarkan apa kesalahannya dan kegagalannya. Kalau saya sendiri merasa bangga saat anak saya itu salah atau gagal atau katakanlah nilainya di bawah KKM, karena nanti dia akan belajar hal yang salah itu, dan hal yang salah itu akan lebih mudah diingat dia dibanding pas waktu dia melakukan hal yang benar gitu. Atau misalnya saat dia malas ngumpulin tugas, kemudian dia akhirnya nilainya jadi 0 gitu. Ya saya senang banget gitu, karena kemudian dia jadi belajar kan kalau misalnya ngumpulin tugas jadi 0, nilainya jelek gitu, dan dia nggak suka nilainya jelek. Dan kita juga harus memberikan bantuan secukupnya tanpa mengambil kesempatan anak belajar. Jadi karena di rumah nih padahal anak sebenarnya udah mandiri, kita bantu-bantu gitu. Ini caranya gini, udah mama aja yang ngerjain gitu. Udah hilang intrinsic motivation-nya. Kalau misalnya orang tua atau guru terbiasa memberikan extrinsic motivation, hindari memberi penghargaan dalam bentuk uang, barang, dan seterusnya atau sebagainya. Karena belajar itu harusnya adalah kebutuhan dari si anak sendiri gitu. Nanti kalau misalnya kamu misalnya sekarang kamu belajar nih duduk anteng, nanti kamu boleh deh dibeliin ini, dibeliin itu kayak gitu. Ya enggak, beliin aja, tapi bukan tujuan untuk memotivasi anak belajar gitu. Jadi kalau ditanya nanti kalau aku bisa ngerjain ini aku dapat apa? Ya dapat kamu mampu, itu aja, balikin ke anak supaya intrinsic motivation-nya muncul. Dan kita tunjukkan harapan bahwa yang diharapkan itu seperti apa. Kadang-kadang kita nyuruh anak, ayo belajar, kamu sih lagi ngapain sih? Gitu kalau saya karena orang Sunda, maaf ya, kamu tuh lagi ngapain sih? Kok nggak belajar? Tapi tidak spesifik perilakunya apa. Mestinya kita bilang ke anak gitu, ayo sekarang kamu kerjain tugas yang tadi dikasih sama guru. Ayo sekarang kamu membaca. Ayo sekarang kamu duduk, kemudian kamu buka bukunya. Sehingga si istilah belajar itu menjadi lebih spesifik, harapannya menjadi lebih jelas gitu. Kemudian yang paling penting adalah didampingi anak saat belajar. Jadi anak itu bisa terdorong dari kedekatan, kehangatan, dan kasih sayang orang tua. Selain juga yang lain adalah yang banyak diperlukan sekarang adalah dukungan sarana dan prasarana. Mungkin itu aja dulu ya. Sebenarnya masih banyak, tapi kayaknya kita terkendala waktu ya. Iya, betul Mbak Awi. Ini karena memang ada waktu ya juga yang membatasi. Sebetulnya memang banyak banget yang masih dibahas, Bapak Ibu sekalian. Memang ini permasalahan psikologis anak pada saat BDR ini juga memang sangat kompleks ya sebetulnya Mbak Awi, ya, karena berhubungan sama berbagai macam aspek ya. Jadi dari mungkin sarana dan prasarana, relasi keluarga, relasi teman-teman, relasi dengan sekolah, dan lain sebagainya. Dan jadi anak itu sendiri ya. Dan dari anak itu sendiri tadi ada motivasi intrinsiknya juga, ya dari dalamnya. Jadi juga saya juga baru tahu ya ternyata Australia sudah prepare dari berpuluh-puluh tahun kemarin. Hebatnya untuk BDR, luar biasa ya memang. Ya karena itu memang lokasinya itu ya, mereka berjauhan ya, karena memang sangat luasnya itu benua Australia itu, jadi mungkin itu yang bikin jadi karena kondisi ya, jadi dipaksa orang itu untuk bertahan gitu. Nah itu. Gitu, dengan cara bertahannya seperti apa, mungkin sekarang juga kita sedang mencoba untuk bertahan. Nah gitu, terima kasih nih Mbak Wi nih atas paparan materinya, luar biasa, daging semua kalau kata anak-anak sekarang. Ya. Tanpa gaji ya. Iya, tanpa gaji, tanpa lemak ya, ini daging semua, ini insya Allah akan bermanfaat
bermanfaat ya gitu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian masih pada ada kan ya di ini ya di Zoom-nya di room-nya. Nanti kita akan mereview ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tapi tidak semuanya yang akan dijawab sama Mbak Uwi. Tapi sebelum itu kita akan mau ada kuis dulu ya. Nah, ada kuis juga yang tadi juga kita cek juga udah banyak yang ngirim fotonya. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk kuis yang sekarang ini gampang aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan ada 2 kuis. 2 kuis ini masing-masing hadiahnya adalah pulsa Rp50.000 untuk semua operator ya. Jadi nanti begitu ntar ada pemenangnya, silahkan kirimkan nomor handphonenya ke operator, ke hostnya secara private ya melalui chat Zoom gitu. Nah ini kuisnya seperti apa dan peraturannya seperti apa? Peraturannya gampang aja. Nanti begitu saya beres membacakan pertanyaannya, langsung raise hand. Nanti dari operator yang menentukan siapa yang paling duluan untuk raise hand dan dikasih kesempatan untuk menjawab pertanyaannya ya gitu. Ini pertanyaannya gampang kok, jangan khawatir. Jadinya bersiap-siap untuk semuanya untuk ikut kuisnya ya. Nah, gimana nih? Udah siap semuanya? Nah, ya. Oke, tapi jangan resen dari sekarang ya nanti. Ketika saya beres membacakan pertanyaannya ini agak bertingkat. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama belum beres, nih soal nomor satunya ada 3 pertanyaan, tapi jawabannya tetap 1. Gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ini mohon bantuannya kakak operator ya. Apakah aku adalah sebuah istilah yang identik dengan komunitas terkecil yang ada di lingkungan sosial kita? Ada yang resen? Viani Agatha, silahkan. Atas nama Viani Agatha. Keluarga. Jawabannya apa? Keluarga. Keluarga, iya betul sekali. Wah, luar biasa. Selamat ya. Ya, nanti Ibu Viani bisa langsung chat secara private ke hostnya. Nomor handphonenya nanti akan kita isikan dari sini. Pulsa 50.000-nya semoga bermanfaat ya. Nah, gitu. Nah, sebetulnya memang ini adalah memang komunitas terkecil yang ada di lingkungan sosial kita itu adalah memang keluarga. Nah, dari keluarga ini, ngomong-ngomong soal keluarga ya, tadi saya juga merhatiin video yang di-share sama Mbak Uwi yang dari UNICEF itu luar biasa ya. Jadi sampai ada kantin-kantinan, kantin pura-pura, sampai ada dia sibuk si anak itu bikin segala macam, belajar handicraft sampai dia jadi YouTuber. Nah, dengan itu sebetulnya kegiatan-kegiatan itu sendiri sebetulnya bisa dilaksanakan sekarang itu lewat homeschooling. Betul tadi kata Mbak Uwi juga, homeschooling zaman dulu mungkin masih agak masih agak kurang familiar, tapi sekarang dengan adanya BDR ini homeschooling semakin familiar. Homeschooling di mana-mana bisa semakin banyak dan bisa semakin banyak dilakukan program juga. Nah, dengan itu juga Tridaya juga ada homeschoolingnya. Nah, untuk pembelajaran homeschooling Tridaya juga kita ada yang komunitas juga, jadi jangan khawatir. Kadang-kadang kekhawatiran orang-orang itu tentang homeschooling itu adalah masalah sosialisasi. Jangan khawatir, sebetulnya homeschooling sendiri juga bukan berarti belajar sendirian di rumah. Enggak, tapi tetap ada komunitasnya. Nah, gimana caranya untuk mengetahui info-info tentang homeschooling Tridaya? Bisa kepoin aja langsung di Instagramnya @homeschooling_Tridaya ya. Instagramnya @homeschooling_Tridaya, atau bisa menghubungi nomor handphone 0813 220 3331. Sekali lagi ya, 0813 220 3331. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar tadi sendiri atau berkomunitas, untuk belajar sendiri bisa juga Bapak Ibu itu mengikuti les privat Tridaya, karena kita memang ada privatnya juga, mau offline maupun online kita ada. Nah, jangan khawatir. Untuk mengetahui informasinya, Ibu Bapak bisa membuka akun Instagramnya dari lesprivat_Tridaya. Sekali lagi ya, lesprivat_Tridaya. Semuanya spelling biasa Indonesia. Nah gitu. Nah sekarang siap-siap ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Hadiahnya masih sama. Ini ya. Pertanyaan kedua. Sama kayak tadi. Raise hand, ditunjuk sama kakak operator, di-unmute, nanti langsung katakan sebutkan jawabannya ya. Nah, pertanyaan kedua. Bismillah ya. Benda apakah aku
Aku biasanya digunakan pada saat join Zoom, Cloud Meeting, atau Google Meet, maupun sedang video conference. Udah ada yang resen? Coba. TSN 8 Pak Hairil Asri. Pak Hairil Asri dari MTSN 8 ya? MTSN 8. Iya. Silakan Pak Hairil. Halo. Oh. Nah, nama bendanya kira-kira apa, Pak? Handphone. Yakin? Ya. Masih salah, Pak. Maaf, Oh, salah. Aduh, sayang sekali. Terima kasih, Pak, partisipasinya. Iyalah. Terima kasih sekali, Pak Hairil. Makasih, Pak. Ya, ulangi lagi ya resennya ya. Saya menyebutkan pertanyaan yang kedua, tapi masih jawabannya yang sama. Oke? Aku memudahkan seseorang mendengar dengan jelas audio di handphone atau di laptop. Dia mah iya. Dia mah iya. Dia mah iya. Dia mah dia, Ibu dia mah dia. Ya, Ibu dia silahkan. Di-unmute Kakak operator. Apa, Bu? Jawabannya, Bu? Speaker. Speaker katanya. Udah kedengar. Apa jawabannya, Bu? Speaker. Speaker. Aduh, masih kurang tepat, Bu. Masih Speaker. Maaf, Bu. Dia, maaf, makasih ya udah. Speaker. Jawabannya masih kurang tepat, maaf. Nih pertanyaan ketiganya. Sebentar, Bapak Ibu, jangan resen. Ini ada pertanyaan ketiga, ya. Masih jawabannya sama. Ini lebih mudah lagi. Aku biasanya dipakai di bagian telinga. Nah, kayaknya langsung ini ya, cepet ya, langsung banyak yang reset. Ibu Fatia tuh Kurdi. Ya, Ibu Fatia, silakan. Ya, headphone. Apa, Bu? Headphone. Oh, headphone ya? Ya. Ya, betul jawabannya. Ya, selamat Ibu Fatia ya. Silakan. Ya, langsung kirim ke host. Nah, ya, makasih. Kita kirim dari sini ya secepatnya, Bu ya. Ya. Jadi memang ini speaker sebetulnya betul, tapi ini ada pertanyaan ketiga tadi, biasanya dipakai di bagian telinga. Kalau speaker terlalu dekat telinga kan nanti nggak baik juga ya untuk telinganya ya. Gitu. Nah, apa sih hubungannya earphone dengan BDR sekarang? Jelas itu ada banget hubungannya, karena memang kita membutuhkan komunikasi itu yang biar lebih jelas itu pakai earphone. Ini juga digunakan untuk komunikasi dua arah, itu dipakai juga di Tridaya Online. Tridaya Online ini adalah les online dengan ada interaksi dua arah yang tetap kita lakukan seperti pembelajaran seperti biasa gitu ya. Jadi kita dua arah menggunakan Zoom Line atau WA Group antara tutor dengan siswanya. Jadi belajarnya tetap efektif gitu. Jadi kayak gitu siswa tetap bisa tanya jawab gitu. Jadi nggak kaku, nggak harus kalau misalnya kita belajar online itu siswa itu hanya mendengarkan apa yang dikatakan guru, sementara guru tidak mendengarkan apa yang dikatakan siswa. Enggak, kalau di kita itu tetap bisa dua arah. Salah satu cara untuk mempermudahnya infrastrukturnya adalah menggunakan headphone tadi atau earphone. Oke, terima kasih nih untuk Ibu Bapak yang sudah partisipasi kuisnya. Selamat untuk para pemenang. Kalau yang belum menang, jangan patah semangat ya. Masih ada nanti hadiah yang dari Instagram tadi, ada voucher-voucher yang akan kita bagikan ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan nih sebetulnya nih, Mbak Dwi. Mbak Wi, gimana nih Mbak Wi? Mau Mbak Wi yang milih atau gimana nih pertanyaannya nih? Ada banyak kan, luar biasa ya. Mungkin dipilih aja mungkin yang Oke, kalau dilihat di sini pertanyaannya banyak mengenai remaja ya. Kalau dilihat remaja yang kayak bosan atau nggak mau mengikuti belajar dari rumah. Kalau di sini ada banyak guru bimbingan konseling mungkin sudah sampai datang ke rumah, udah sampai menyamperi, dan juga si orang tua juga udah sampai memberikan fasilitas, tapi anak ini belum tergerak untuk belajar dari rumah. Ya, betul. Sebenarnya kalau misalnya Ibu dan Bapak mau membuka website di Fakultas Psikologi Unpad ya, di situ ada penelitian tentang penyesuaian pembelajaran, penyesuaian akademik, terutama ya survei yang dilakukan oleh jurusan pendidikan di Fakultas Psikologi Unpad mengenai penyesuaian akademik di masa belajar dari rumah ini.
Itu memang surveinya dilakukan dari anak SMP ke atas, jadi SMP, SMA hingga mahasiswa. Yang paling penting ternyata dari situ adalah ketersediaan dari sarana prasarana gitu ya. Bahkan kalau untuk SMP itu kalau nggak salah nggak apa-apa sih satu gadget berbagi gitu sama adiknya atau sama orang tuanya, itu nggak apa-apa. Tapi di situ ada 3 hal yang penting ya. Mungkin bisa dibaca sendiri, tapi ada satu hal yang menarik menurut saya adalah kemampuan si anak ini untuk mengetahui motivasinya dia tuh dari mana sih gitu. Apakah dari memang ketemu guru gitu, apakah ketemu pelajaran gitu ya, belajar itu sendiri, atau misalnya ketemu sama teman-teman. Karena ternyata untuk anak-anak remaja ini penting ketemu sama teman-teman tuh gitu ya. Jadi dia penting untuk bersosialisasi sama teman. Nah kalau misalnya seperti itu saat anak ini jenuh gitu, ya perbolehkan anak ini misalnya katakanlah chatting sama teman-temannya, atau punya kalau anak saya sendiri ya itu udah masuk kelas 6 kan berarti udah masuk remaja, mau masuk puber ya, remaja awal gitu. Dia tuh punya sarana untuk chatting sama teman-temannya sendiri gitu. Jadi ada chatting bareng sama di WA group bareng sama gurunya gitu yang jalannya bersamaan dengan teman-temannya. Kalau saya pikir oh iya kan kalau di sekolah itu dia pas waktu di masa senggang ya, misalnya gurunya ngasih tugas terus udah selesai gitu dia kerjain, dia kasih ke gurunya, dia ngobrol sama temennya kan gitu. Atau misalnya saat beralih guru dari satu ke yang lain gitu, atau beralih mata pelajaran gitu, dia kan ngobrol sama temennya. Yang anggap saja itu sebenarnya sarana si anak itu mencari cara untuk ngobrol sama temennya gitu. Walaupun kalau misalnya di kelas biasa mah ketemu langsung, terus dia bisa langsung nyapa, kelihatan. Nah di sini mungkin dia hanya via chat. Cuma mungkin yang harus diperhatikan etika dalam berkomunikasi lewat chat. Mungkin itu ya salah satunya. Yang sisi yang lain mungkin tadi itu orang tua harus memberi harapan dan guru juga harus memberi harapan gitu. Yang saya sebut tadi persuasi ya gitu, harapan yang ditujukan guru ke anak atau remaja ya, maaf di sini kan yang sudah lebih banyak remaja gitu. Harapan guru mempersuasi remaja atau orang tua mempersuasi remaja itu harus spesifik apa gitu. Jangan banyak, ya tadi itu bilang jangan belajar aja gitu, tapi harus spesifik. Misalnya kamu kerjakan 5 soal dari 10 aja. Gitu. Sama satu lagi mungkin yang paling pentingnya di semua hal seperti halnya menyalakan api unggun. Menyalakan api unggun itu yang paling susah kan di awal ya. Kita harus ini kayu-kayu tumpuk-tumpuk. Kemudian kita harus kalau istilah apa ya kalau biologi tahu dia harus ada reaksi kimia kan yang memulai aditya yang harus memulai sehingga muncul si api, kemudian api itu makin besar nah seperti itu. Jadi yang susah itu di awalnya gitu. Nah saat memulai itu yang susah, dan kalau misalnya itu susah ya kita harus harapan kita juga spesifik gitu. Oke, misalnya katakanlah dari 10 kamu ngerjain dulu 3 soal, atau misalnya oke, kamu tunjukin ke ibu atau tunjukin ke guru kamu kalau kamu bisa ngerjain 1 soal aja, atau kamu bisa sapa hai aja gitu ke ibu di hari ini. Udah itu diharapkan menjadi si reaksi awalnya sehingga nanti kedepannya makin bisa tumbuh gitu, makin ibaratnya api itu makin besar makin akhirnya membara. Mungkin itu aja saran dari saya ya. Saya coba merangkum dari pertanyaan tadi. Semoga bisa membantu. Terima kasih atas effort dari Bapak dan Ibu untuk belajar di menjelang malam minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, mungkin itu saya kembalikan ke Kak Sakti. Ya, siap. Itu sebetulnya memang secara umum pertanyaan-pertanyaannya masalah di sekitar itu ya, di sekitar motivasi sebetulnya gitu. Tapi nanti akan kita rekap juga pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan memang ini karena kita terkenal waktu ya Bapak Ibu semuanya, maaf tidak bisa terjawab semua pertanyaannya, tapi semoga dengan tadi rangkuman dari Mbak Uwi itu mewakili semuanya. Nah gitu. Nah ini sebelum kita akhiri, sebetulnya kita ada pengumuman lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Kita di tanggal 28 Oktober nanti pas Sekolah Muda, kita mau ada event Tridaya Virtual Adventure kedua yang bertajuk Kami Bangga Menjadi Putra Putri Indonesia. Jadi di sini akan ada kita keliling Indonesia tapi secara virtual. Temanya yuk jelajahi keindahan alam dan keunikan wilayah Indonesia dari ujung barat hingga ke ujung timur secara virtual. Nanti acaranya di tanggal 28 Oktober hari Rabu
jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Live pakai Zoom meeting ya gitu. Nanti untuk pendaftarannya bisa nanti linknya dibagikan sama rekan-rekan panitia di chat Zoom-nya atau bisa juga WA WhatsApp ke 0822 333 7333. Nah, di situ. Jadi bisa ikutan ini, eventnya gratis. Udah gitu tetap ada hadiahnya juga ya gitu. Jadi kita keliling melihat keindahan Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur tapi secara virtual. Nah, gimana, seru kan? Nah, gitu ya. Begitu. Nanti tanggal 12 Desember 2020 insya Allah kita akan mengadakan tryout UTBK se-Indonesia secara online. Nah, ini juga nanti pengumumannya akan kita munculkan di akun Instagram kita secara resmi tentang bagaimana teknisnya dan lain sebagainya. Ya, yang pasti kita akan membantu siswa-siswi se-Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi UTBK di tahun ajaran ini ya 2020-2021 gitu. Nah, kayak gitu. Dan juga jangan lupa nanti untuk mengikuti event tersebut dan juga jangan lupa untuk Tridaya online kita ada paket-paket belajar juga di sini, ada paket platinum siap UTBK lebih dini sama paket reguler, paket 2 bimbel online untuk periode 3 bulan dan atau 6 bulan. Diskonnya ada sebesar Rp200.000 hingga 31 Oktober 2020. Dan kayak gitu, untuk homeschooling Tridaya juga kita ada beasiswa homeschooling Tridaya. Nah, untuk beasiswanya informasi lebih lanjut tadi bisa hubungi aja di nomor 0813 2020 3331 atau di akun Instagram homeschooling_Tridaya. Nah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah join di parenting online ini. Jadi tadi kita udah belajar tentang mengidentifikasi sama solusi permasalahan psikologi anak pada saat masa PDR ini. Itu semoga bisa bermanfaat ilmu-ilmu yang dari Mbak Uwi sampaikan tadi dan juga bisa langsung diaplikasikan. Mungkin minggu depan hari Senin langsung kita aplikasikan kepada siswa-siswi atau kepada anak-anak di rumah bagaimana caranya agar pembelajaran berlangsung tetap efektif dan juga tetap seru ya, karena tadi juga saya ingat banget kata Mbak Wi itu pembelajaran itu yang udah kuliah aja harus tetap senang-senang gitu ya Mbak Wi, harus tetap seru gitu, apalagi untuk yang harus menyenangkan, apalagi untuk yang SD gitu ya. Untuk yang TK. Oh, apalagi untuk yang TK itu wow di effortnya lebih ini lagi, lebih besar lagi untuk yang TK gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah kita udah sampai pada penghujung acara. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Semoga kita bisa bertemu lagi di event-event selanjutnya. Kita bisa silaturahmi lagi di event-event selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan.